rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini di eh, perkuliahan kita untuk pertemuan 10 kita akan membahas terkait teknologi cloud computing. Seperti penyampaian saya kepada rekan-rekan mahasiswa sebelumnya bahwa di periode UAS ini kita memang akan lebih banyak mengkaji terkait materi-materi berkenaan dengan IT, namun akan banyak sekali nanti terkait teknis praktikum ya yang nanti akan saya share kepada rekan-rekan sekalian. Saya memahami sebenarnya untuk praktikum ini memang akan lebih efektif apabila kita bertemu secara langsung dan kita menggunakan fasilitas lab yang tersedia gitu ya, sehingga rekan-rekan bisa mengeksplor secara langsung terkait praktikum berkenaan mata kuliah yang kita sama-sama kaji di semester ini gitu ya, harusnya seperti itu. Namun karena kondisi yang masih belum memungkinkan, maka nanti untuk terkait praktikum ini saya akan coba arahkan rekan-rekan sekalian untuk tetap bisa mencoba dan mengeksplor secara mandiri di rumah masing-masing menggunakan perangkat device ya. Memang perlu sekali kalau terkait praktik ini kita perlu ada device yang kita pakai gitu ya, minimalnya rekan-rekan punya notebook atau laptop, karena kalau menggunakan perangkat seluler secara langsung pastinya agak sedikit kesulitan nanti kalau untuk mengeksplor. Namun di sini nanti di setiap pembahasan saya akan coba berikan step by step yang cukup mudah untuk diikuti, sehingga nanti di kesempatan waktu yang lain ketika rekan-rekan memiliki waktu luang yang lebih fleksibel gitu ya, rekan-rekan bisa mencoba secara langsung nanti ya, secara mandiri terkait praktikum yang saya share kepada rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, teknologi cloud computing ini merupakan teknologi yang memang banyak dipakai saat ini. Seperti yang saya sampaikan, sekarang perkembangan teknologi ini terus berkembang. Dan salah satu pelopor dari perkembangan teknologi yang ada saat ini itu dipelopori oleh adanya teknologi cloud computing ini gitu ya. Kalau zaman dulu ketika orang ingin membangun sebuah infrastruktur ya, infrastruktur server yang nanti server ini bisa digunakan untuk mempublikasikan terkait application ataupun data-data yang bisa diakses, apakah itu yang sifatnya nanti aksesnya itu bersifat internal gitu ya, atau internal, atau aksesnya tersebut nanti akan di opening kepada halayak umum, itu biasanya masing-masing corporate itu harus menyediakan sebuah infrastruktur yang cukup lumayan dari sisi penyiapannya gitu ya, terutama dari sisi dana yang perlu disiapkan, karena mereka harus membeli berupa resource server gitu ya, lalu berlangganan juga terkait internet, dan internetnya bukan hanya internet biasa yang biasa kita gunakan di rumah kita masing-masing ya. Kalau kita kan biasanya menggunakan internet yang biasa yang dikenal dengan internet yang namanya itu broadband ya. Padahal sebenarnya jenis internet ini sendiri ada dua, ada internet broadband, ada internet dedicated. Nah, biasanya kalau untuk internet yang digunakan untuk mempublikasikan terkait yang nantinya itu mempublikasikan infrastruktur yang kita bangun, itu biasanya kita harus berlangganan, namanya itu adalah internet dedicated. Di mana di internet dedicated ini sudah terintegrasi atau sudah include, kita akan mendapatkan yang namanya IP public, di mana IP public ini akan kita gunakan nanti untuk mempublish atau mendistribusikan terkait application atau data-data kita ke internet, sehingga orang bisa mengakses application atau data-data kita tersebut gitu ya. Itu makanya kita memerlukan namanya IP public, karena pada prinsipnya salah satu perkembangan teknologi juga itu diawali dengan adanya atau lahirnya internet gitu. Karena dengan adanya internet ini seluruh device akan saling terintegrasi, saling terhubung, sehingga kalau dulu orang mengenal yang namanya kalau untuk terhubung ke internet itu kita butuh PC atau laptop. Sekarang udah banyak perangkat-perangkat yang bisa diintegrasikan dengan IP sehingga bisa saling berkomunikasi dengan adanya internet. Teknologi cloud computing ini dari sisi pengelolaan atau resource itu memang kita nanti mengelolanya itu secara online.
Jadi kapanpun, dimanapun, yang penting kita terkoneksi internet, maka secara otomatis kita bisa langsung mengakses pengembangan baik terkait infrastruktur ataupun application yang kita kembangkan di cloud secara langsung gitu. Jadi rekan-rekan tidak usah direpotkan lagi seperti masa-masa praktisi IT di masa lampau gitu ya. Kalau di masa lampau kan biasanya kalau orang-orang IT gitu ya, ketika akan melakukan sebuah pengembangan atau maintenance, dia diharuskan untuk datang ke kantornya. Karena kenapa? Karena perangkatnya itu ada di kantor gitu ya. Secara otomatis kan dia ketika akan mengembangkan, dia perlu mengakses device infrastrukturnya, lalu device application yang diintegrasikan yang ada di kantornya. Tapi dengan adanya teknologi cloud ini, itu memungkinkan kita untuk kerja secara real time di mana saja gitu. Yang penting rekan-rekan terkoneksi internet, apakah itu jenisnya internet yang tadi saya sebutkan ya, apakah internet broadband ataupun internet dedicated yang kita gunakan, kita cukup terkoneksi internet, maka secara otomatis kita bisa secara real time mengakses resource kita yang ada di cloud dan kita bisa lanjutkan terkait project atau pengerjaan yang sedang kita lakukan gitu. Itu enaknya menggunakan teknologi cloud ya. Jadi lebih luas, lebih fleksibel, kita bisa akses di mana aja dan nanti terkait maintenance atau monitoring juga tentunya lebih enak ya. Bahkan bisa kita kontrol kalau sifatnya kerjaan-kerjaan yang mungkin simple ya berkenaan dengan monitoring, itu kita bisa menggunakan perangkat seluler kita secara langsung gitu ya. Jadi di mana saja misalnya kita sedang melakukan perjalanan dinas kemana kita ingin mengontrol terkait infrastruktur dan application yang sudah kita kembangkan, bagaimana terkait traffic data yang sudah berjalan dan lain-lain, rekan-rekan cukup menggunakan handphone gitu ya. Otomatis kita bisa langsung mendapatkan data secara real time. Apalagi kalau aplikasinya kita hubungkan, kembangkan juga aplikasi berbasis smart mobile-nya gitu ya. Jadi aplikasi mobile-nya itu sudah kita buat juga yang kita memang install di perangkat seluler kita gitu ya, yang sejenis .apk itu ya, kalau yang di-download di Play Store atau misalnya yang di-download di iOS gitu ya. Dan itu sifatnya aplikasinya terserah kita, apakah nanti hanya khusus untuk internal perusahaan saja atau ingin diberikan kepada halayak umum juga. Misalnya halayak umum ingin mendapatkan data-data terkait data-data penting yang memang kita kembangkan di cloud gitu kan. Ada beberapa data yang sifatnya contoh yang diperlukan oleh halayak umum, misalnya perkiraan cuaca. Itu kan hal yang boleh dibilang kadang kita perlu ya, maksudnya istilahnya kita ingin lihat nih perkiraan cuaca ketika kita akan melakukan perjalanan kemana, kalau kita tahu nih kira-kira nanti jam berapa itu kemungkinan hujan gitu. Itu kan memang perkiraan, kita bukan meramal, tapi kan hal itu merupakan hal yang bermanfaat. Nah itu contoh implementasi dari teknologi cloud ini gitu. Jadi cloud computing itu memang intinya dia menggabungkan beberapa pemanfaatan teknologi komputer yang tadi saya sampaikan ya, apakah infrastruktur, apakah development sebuah application, ataukah nanti dia mendevelop sebuah application yang diintegrasikan dengan perangkat-perangkat sejenis IoT ataupun development sebuah processing yang diintegrasikan dengan robot gitu. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Dan ini secara otomatis akan saling terkoneksi tentunya. Kenapa? Karena kan saling terhubung dengan menggunakan yang tadi saya bilang ya, IP tadi gitu. Dengan menggunakan IP itu akhirnya seluruh device tadi saling terhubung. Kalau di istilah application itu ada namanya nanti IPA ya. Kalau di sebuah application itu kita bisa mengembangkan sebuah API untuk menghubungkan antar application, atau istilahnya kalau di dalam pemrograman sebuah web itu namanya adalah web service ya. Jadi kita bisa nih menghubungkan aplikasi, makanya kan rekan-rekan kadang kalau belanja di OSHOP gitu ya, ketika kita belanja di OSHOP nih, rekan-rekan mau bayar, kok bisa ya terhubung langsung otomatis ke bank, langsung kita dapat VA, virtual account, dan kita tinggal langsung bayar ke virtual account tersebut. Kenapa itu bisa saling terhubung gitu? Padahal mungkin secara sekilas Bukalapak dengan bank kan sebuah institusi yang berbeda ya. Mereka bergerak bisnis yang berbeda. Kalau misalnya Bukalapak mungkin kan penjualan online ya, bisnis online. Bank ini kan ininya kok mereka bisa saling berbagi resource sehingga data kita bisa masuk gitu. Apa yang kita bayar di bank itu reportnya bisa masuk ke Bukalapak. Nah itulah yang dimaksud dengan bagaimana menghubungkan application ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau terkait perangkat itu dihubungkan dengan IP ya.
Jadi kalau application itu nanti dihubungkannya dengan menggunakan teknologi yang tadi saya sebutkan ya, FVA, apakah selain FVA itu web service. Sehingga kita bisa saling terhubung antara application meskipun aplikasi tersebut bukan dikembangkan oleh internal corporate kita gitu. Bisa kita terhubung ke aplikasi mana aja bisa, yang penting si pengembang aplikasi tersebut opening untuk mengintegrasikan yang tadi saya sampaikan ya, FVA atau web service, sehingga kita bisa saling terhubung dan kita bisa mengambil data. Kalau dalam istilah application itu sebenarnya data yang diambil itu adalah data terhubung ke basis datanya gitu. Jadi nanti misalnya di bank itu sebenarnya data kita ketika kita menghubungkan nih tadi kayak OSOP belanja online dengan pembayaran menggunakan virtual account, itu sebenarnya kita mengambil data kita yang ada di bank gitu ya, sehingga recordnya bisa balance gitu, sehingga kita terrecord kalau kita udah melakukan transfer pembayaran menggunakan VI ini, otomatis kan di Bukalapak kita statusnya berubah dari belum dibayar menjadi dibayar gitu. Nah, itu simpelnya lah rekan-rekan sekalian. Maka secara otomatis ketika semuanya sudah saling terkoneksi dengan internet dan menggunakan fitur-fitur layanan terkait infrastruktur dan application yang tadi saya sebutkan, maka semuanya akan saling terintegrasi. Maka yang namanya seperti reality di film-film gitu ya, kita kan sering lihat ya kalau di film Terminator gitu ya, Terminator kan seakan-akan ini robot kalau mencari information, misalnya dia sedang melacak data information orang yang dia cari. Kalau kita lihat di film Terminator, dia kan melakukan seperti melakukan scanning kan, scanning, processing, pengunduhan data untuk searching terkait data yang dia inginkan. Nah itu sebenarnya memang kalau kita udah terhubung ke dalam satu network, itu akan dilakukan seperti itu gitu. Tinggal berbicaranya sekarang, apakah data tersebut bisa secara cepat atau tidak didapatkannya. Nah itu kan tergantung nanti dari perkembangan internet itu sendiri gitu. Nah itu ya rekan-rekan kalau terkait berbicara apa itu cloud computing, nah gambarannya kurang lebih seperti itu. Di sini juga di sini gambar sudah jelas ya beberapa resource yang bisa kita hubungkan. Nah kalau berkenaan dengan cloud computing ini dia memiliki beberapa karakteristik ya, yang dimana karakteristik ini memang akan menunjang kita ke penggunaan resource atau layanan-layanan yang sebelumnya tadi sudah disampaikan. Karakteristik ini rekan-rekan bisa baca secara langsung di depan ya. Nanti saya akan coba explore saja. Nanti kalau terkait baca detailnya silakan dibaca secara langsung saja. Yang pertama ada namanya on demand and self service. Di karakteristik yang pertama ini intinya cloud computing itu memang menyediakan fasilitas layanan yang sangat simpel ya, yang sangat mudah kita implementasikan ketika kita berlangganan cloud gitu. Intinya seperti itu. Jadi cukup kita berlangganan dan kita koneksi internet. Ketika kita ingin membangun infrastruktur dan application, kita tinggal create saja, tidak terlalu rumit gitu ya. Tidak terlalu rumit seperti zaman lampau terlebih dulu. Kalau dulu itu kan praktisi IT yang tadi saya bilang, kalau mau bangun infrastruktur, beli servernya dulu, setting jaringannya dulu, banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan. Jadi boleh dibilang kalau kata orang kita mah riweuh gitu ya. Nah kalau sekarang dengan menggunakan teknologi cloud computing itu mudah, tinggal berlangganan, create, karena semuanya sudah berbasis virtualization, terus application juga sudah disediakan, tinggal kita pakai gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan on demand and self service gitu ya. Jadi sangat mudah untuk kita implementasikan dan kita buat, tidak seribet di zaman-zaman lampau dulu kalau kita ingin membangun terkait infrastruktur dan application untuk berbasis IT gitu. Lalu berikutnya karakteristik cloud juga itu ada namanya broad network access. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, teknologi cloud ini karena sudah terkoneksi layanannya itu dengan basis internet, maka bisa kita akses di mana saja dan kapan saja menggunakan berbagai device yang kita miliki gitu. Apakah smartphone, ya, perangkat seluler kita, apakah laptop kita, notebook, mungkin nanti kalau berkembang teknologi-teknologi yang lain yang lebih aneh lagi, yang penting terkoneksi internet, itu kita bisa menggunakan device itu gitu untuk melakukan yang tadi saya bilang ya, apakah monitoring, apakah pengecekan terkait data ataupun pengembangan secara langsung gitu. Itu yang namanya broad network access. Lalu berikutnya ada juga istilahnya namanya itu resource pooling. Ya, kalau berkenaan ini artinya adalah
ketika misalnya kita nanti akan melakukan sebuah upgrade gitu ya, upgrading terkait infrastruktur yang sudah kita bangun. Misalnya simpelnya ginilah, tadinya infrastruktur yang kita gunakan terkait server misalnya spesifikasinya itu awalnya itu cuman contoh yang dilakukan di Unida nih, kan untuk server LMS tadinya itu spesifikasinya itu prosesor cuma 2 cores gitu kan. Lalu RAM-nya cuman 8 GB ya. Lalu storage-nya itu cuman 65 GB. Nah, ketika akan di-upgrade misalnya menjadi capacity yang berubah dari prosesornya 2 cores menjadi 16 cores gitu kan. Lalu RAM-nya dari 8 GB menjadi 16 GB, lalu hard disk-nya dari 65 GB menjadi 200 GB teknologi SSD. Itu sangat mudah gitu dilakukan gitu karena dia sudah ada fitur yang namanya, kalau di cloud itu gimana ya? Kalau ngebangun itu jadi ibaratnya kayak tinggal seperti kita mudah memindahkan botol air aja gitu ya. Botol air misalnya dari sebelah kiri ke kanan gitu, tinggal kayak gitu aja gitu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan upgrading ya, itu sangat mudah dengan kayak gitu. Atau kita berpindah langganan nih, yang awalnya kita misalnya berlangganan teknologi cloud computing ini ke Google gitu ya. Terus kita pindah ke Microsoft, itu sangat mudah sekali rekan-rekan, nggak usah turunin data dulu. Ini tinggal langsung saja menggunakan fitur layanan karena mereka sudah terintegrasi dengan berbagai application smart tadi. Seperti jadi prosesinya otomatis nanti diproses menggunakan fasilitas network yang disediakan. Memang kita harus mengikuti nanti prosedur-prosedur dari penyedia layanan cloud karena mereka juga kan ibaratnya sangat mementingkan sekali terkait security ya. Jadi fasilitas itu memang tersedia untuk kita mudah melakukan proses-proses tadi ya, updating, migration dan lain-lain. Tapi ada prosedur yang memang kita harus lakukan nanti sesuai ketentuan dari penyedia layanan cloud gitu. Dan prosedur itu kita lakukan tujuannya sebenarnya supaya data kita di migration atau di upgrade itu lebih aman gitu, tidak terjadi kerusakan dan lain-lain gitu. Nah itu yang maksud dari itu ya, resource pooling gitu. Terus di sini juga berkenaan dengan resource pooling ini, memang kalau kita berbicara ketika misalnya di mana lokasi dari server kita, application kita, sebenarnya memang kan user kadang masih samar gitu ya, kita tidak mengetahui jelas sebenarnya lokasinya di mana. Tetapi minimal nanti di paket layanan ini sebenarnya sudah dijelaskan terkait lokasi server kita, misalnya yang kita sewa itu berada di mana. Tapi memang sedikit informasi yang mungkin kita tidak ketahui, misalnya dia bilang kayak gini nih, lokasi server cloud-nya itu ada di Singapura misalnya. Kan hanya bilang di Singapura gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu Singapura itu kan luas gitu ya, maksudnya gitu ya rekan-rekan. Jadi Singapura itu kan luas kalau ngomongin Singapura gitu. Jadi kita tidak tahu titik jelasnya itu di mana. Kita hanya cukup tahu bahwa servernya itu location-nya kita sewa yang ada di Singapura gitu. Itu juga berkenaan dengan resource pooling gitu. Lalu berikutnya karakteristik dari dari cloud computing ini juga ada namanya rapid elasticity. Nah ini merupakan atau layanan yang hampir mirip tadi kita ya. Kalau misalnya tadi kan di resource pooling itu upgrading. Nah ini juga memungkinkan nanti kalau kita mau melakukan downgrade gitu ya, upgrade dan downgrade. Nah ini layanan cloud juga memfasilitasi untuk layanan tersebut gitu. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan, contoh kan kadang ketika misalnya kita melakukan upgrade, ada beberapa layanan itu yang sifatnya supportingnya itu kurang baik gitu, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian aplikasinya itu harus diturunkan ke versi tertentu. Nah itu juga di cloud memungkinkan untuk kita melakukan hal tersebut sesuai kebutuhan. Jadi fleksibel, kita bisa melakukan secara langsung gitu dan secara real time. Lalu berikutnya ada juga terkait measured service. Jadi di sini juga memungkinkan di layanan cloud itu kita sebagai pelanggan untuk memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan. Jadi di layanan itu tersedia ada traffic penggunaan kita.
Ya selama biasa kan pembayaran dari cloud ini tergantung kebijakan masing-masing sih ya. Ada yang per bulan, ada yang per hari gitu ya. Tergantung kita mau berlangganannya apa. Karena di cloud computing sendiri konsep pembayarannya itu memang menerapkan yang namanya pay as you go. Jadi bayar sesuai pemakaian yang kita gunakan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun cloud computing sendiri menyediakan fasilitas yang namanya ini measured service. Jadi kita bisa melihat nih tingkat pemakaian kita, misalnya kita bayarnya per bulan. Kita ingin mengontrol seminggu kita udah berapa sih tagihannya, itu udah bisa dilihat gitu ya. Jadi selama seminggu berjalan itu tagihan sudah sampai berapa itu kita bisa lihat langsung dan bisa kita laporkan ke pimpinan kita secara langsung sehingga sudah bisa diperkirakan kira-kira nanti tagihan yang akan kita bayar di akhir bulan itu seberapa gitu ya. Jadi ada fasilitas layanan itu di teknologi cloud. Lalu berikutnya di sini juga ada namanya managed service. Jadi layanan cloud itu menyediakan terkait service atau dukungan terkait supporting penggunaan layanan cloud-nya, maksudnya gitu ya. Jadi mereka juga menyediakan yang namanya ini sejenis ini sih ya, ada manajemen proaktif dari TI atau teknologi informasi berupa aset atau objek. Maksudnya berupa aset atau objek itu gitu tutorial gitu ya rekan-rekan. Jadi tutorial kita kalau misalnya mau bikin infrastruktur, kita mau bikin application di cloud dan lain-lain itu ditunjang gitu. Jadi ada yang namanya itu dikenal dengan Managed Service Provider atau MSP ya. Itu untuk siapa? Ya pastinya untuk kita dong, pelanggan. Kadang kan gini rekan-rekan, ketika kita menggunakan teknologi cloud, misalnya rekan-rekan menggunakan teknologi cloud dari AWS, lalu rekan-rekan menggunakan teknologi cloud lagi dari Google Cloud, itu pasti prosesinya berbeda gitu, cara-caranya itu akan bervariasi. Kalau misalnya di AWS itu seperti ini, kalau di Google Cloud tata pembuatannya itu seperti itu berbeda. Makanya kenapa sangat penting yang namanya managed service ini gitu. Nah itulah kurang lebih beberapa karakteristik dari layanan cloud computing ya rekan-rekan, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, berkenaan dengan arsitektur ya, model layanan, arsitektur atau model layanan cloud computing, intinya dia itu menyediakan jenis layanan terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada yang namanya infrastruktur as a service atau dikenal dengan IaaS gitu ya, disingkat itu kan IaaS, itu IaaS lah, dikenalnya seperti itu. Itu namanya infrastruktur as a service. Itu di cloud itu pertama layanan jenisnya itu seperti itu. Nah kalau infrastruktur as a service itu maksudnya layanan sejenis apa sih? Itu layanan yang tadi saya bilang ya, kita menyewa resource server berarti secara virtual. Nah itu yang dikatakan dengan infrastruktur as a service. Maka kalau kita menyewa layanan jenis infrastruktur as a service ini, rekan-rekan bisa lihat nih di sini mungkin bertanya-tanya, Pak itu maksudnya apa sih Pak? Ada warna biru dan warna hijau. Nah jadi kalau warna biru itu yang akan apa ya, maksudnya yang perlu kita yang perlu kita kuasain, yang perlu kita benar-benar pahami, karena itu adalah ranah yang akan dipegang oleh kita secara langsung ke kita ketika kita menggunakan layanan infrastruktur as a service itu gitu. Tapi kalau yang hijau itu ranah atau layanan yang memang sudah disupport oleh penyedia layanan cloud gitu. Kalau kita lihat misalnya di infrastruktur as a service ini kan kalau di managed by, ini contohnya saya simpelkan dari Microsoft ya, tapi sebenarnya sama aja konsepnya gitu. Jadi intinya apakah itu nanti dari Google, apakah dari AWS, intinya kalau ngomongin teknologi cloud computing itu arsitektur atau model layanannya ada 3 dan gambaran kinerjanya itu sama seperti ini gitu. Makanya saya ambil sampelnya dari Microsoft karena saya pikir yang paling mudah untuk kita pahami gitu ya. Jadi nanti terkait virtualization, server, storage, network itu semua sudah disediakan oleh penyedia layanan. Kita tinggal memilih saja
Jadi kita tinggal pakai virtualization yang sudah disediakan, lalu kita tinggal milih jenis-jenis sistem operasi server nanti yang sudah disediakan. Kita juga tinggal pakai pilihan-pilihan capacity storage atau hard disk yang sudah disediakan. Lalu terkait networknya juga nanti terkait IP public dan IP private-nya. Misalnya kita kalau mau menghubungkan application kita dengan berbasis internal, itu tinggal kita pilih saja karena itu udah disediakan gitu, dan variansinya banyak gitu. Yang disediakan itu tidak hanya satu pilihan saja tapi banyak yang bisa kita pilih. Namun yang tadi saya bilang, ketika kita berlangganan infrastruktur as a service berarti terkait nanti configuration OS-nya, lalu aplikasi pendukungnya, lalu aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan untuk terkait monitoring dan lain-lain, itu berarti siapa yang harus handle? Berarti yang harus handle itu, karena di sini warna biru gitu kita lihat kan, you manage, itu berarti tanggung jawab kita. Jadi pihak penyedia itu hanya menyediakan resource-resource yang kayak tadi. Berarti kalau terkait instalasinya, terkait konfigurasinya dan lain-lain, itu semua menjadi tanggung jawab kita. Maka kalau kita memilih layanan infrastruktur as a service, memang praktisi IT itu harus memiliki keahlian yang boleh dibilang cukup baik gitu ya di bidang cloud computing. Tapi intinya kan kalau namanya ilmu sebenarnya asal kita mau belajar, kita mau explore, yang tadi saya bilang sekarang kan udah ada jendela internet ya, gitu lebih mudah kita untuk belajar sebenarnya. Oke, kita lanjut agak sedikit percepat ya. Lalu berikutnya ada namanya platform as a service. Kita lihat di sini ranahnya itu yang di manage oleh pihak penyedia layanan itu sudah lebih banyak gitu ya. Kita hanya dari sisi application dan data. Nah, inilah yang tadi saya bilang, kita mau mengembangkan sebuah development application di cloud gitu, yang nanti akan kita integrasikan ke alat-alat sejenis IoT kah, atau ke jenis alat-alat yang namanya robot. Maka di sini ada layanan namanya platform as a service atau PaaS lah dikenalnya ya, PaaS itu dikenalnya seperti itu, platform as a service. Nah, di sini yang kita handle apa? Yang kita handle hanya sisi application-nya, karena kan kita hanya fokus untuk pengembangan development application menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Cloud itu sudah menunjang banyak sekali bahasa pemrograman, dari mulai bahasa pemrograman yang sudah lampau, maksudnya yang sudah lampau itu yang sekarang sudah mulai agak kurang digunakan ya, kayak maksudnya kayak bahasa C gitu ya, atau PHP juga masih banyak digunakan, tapi boleh dibilang ini seiring waktu berjalan berkembang itu akan tergantikan nanti bahasa PHP ini dengan yang saya jelaskan kemarin ya, bahasa-bahasa pemrograman yang hit trend sekarang itu ada istilahnya Node.js, Golang gitu ya, atau Python gitu ya. Nah, itu penyedia layanan mensupport ya, terkait kita mau ngembangin bahasa apa mereka sudah sediakan, jadi kita tinggal pakai saja. Lalu kalau terkait data berarti database-nya, jadi kita hanya memegang kontrol terkait application yang mau kita kembangkan dan mau kita integrasikan kemana, dan database-nya. Database itu kan berarti penampungan datanya ya, yang merupakan itu resource penting dari sebuah application gitu. Lalu ada lagi layanan yang lahir, ini namanya software as a service. Kalau software as a service ini ya sedikit berbedanya dengan platform as a service. Intinya dia sudah menyediakan sejenis software online lah kasarnya gitu ya. Jadi di cloud itu nanti ada software-software yang sudah disediakan, kita tinggal pakai. Biasanya ini software-software terkait untuk pengembangan application yang nanti diintegrasikan untuk sejenis machine learning gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang terkait nanti diintegrasikan dengan alat. Jadi kita tinggal pakai, dan kita memang tidak bisa, kalau yang platform as a service tadi kan fleksibel ya. Kita mau gunain bahasa apa yang kita kuasain, kita bisa milih gitu. Karena kita punya ranah untuk memilih hal tadi. Tapi kalau di software as a service, intinya yang namanya hanya pakai, berarti kita hanya bisa punya ranah hanya untuk memakai apa yang sudah disediakan oleh cloud. Jadi kalau misalnya cloud menyediakan fasilitasnya untuk ke arah sana, berarti fiturnya hanya fitur seperti itu yang bisa kita gunakan untuk implementasi sebuah application. Nah, itu ya rekan-rekan beberapa jenis layanan dari teknologi cloud computing gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya berkenaan dengan pengembangan sebuah infrastruktur dan application di cloud, itu intinya kalau berkenaan dengan model penerapan, kalau model penerapan itu kan berarti
terkait dengan implementasinya ya. Jadi implementasinya itu kita bisa menerapkan beberapa metode. Pertama ada namanya yang tadi saya bilang ya, private cloud. Kalau private cloud berarti kita menggunakan layanan cloud untuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang sifatnya nanti aplikasi ini hanya khusus untuk kepentingan internal. Internal perusahaan ini bisa jadi perusahaan kita saja atau bisa jadi juga kolaborasi. Misalnya perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan ini atau dengan juga perusahaan yang lain. Nah itu berarti yang bisa mengakses itu hanya orang-orang tadi saja gitu. Berarti kayak kita nih orang umum gitu ya, misalnya dua perusahaan bekerja sama mengintegrasikan teknologi cloud, dia bisa saling komunikasi untuk pengembangan aplikasi dan lain-lain gitu, terkait service-service dan lain-lain. Tapi kita sebagai halayak umum gitu, masyarakat biasa nggak bisa mengakses karena kita nggak punya ranah untuk ke situ. Itu jenis layanan yang namanya private cloud gitu ya. Jadi biasanya itu dikembangkan untuk kerjasama terkait itu yang tadi saya bilang, misalnya perusahaan kita kan untuk lebih besar itu kalau kita hanya mengandalkan sebuah pengembangan aplikasi yang ada di internal perusahaan kita tidak diintegrasikan dengan lain pasti akan sulit. Contohnya yang kayak tadi Bukalapak kalau nggak kerjasama dengan bank, customer suruh bayar manual misalnya ke loket-loket Bukalapak belum tentu mau kan, repot gitu ya. Jauh amat, sekarang kan zamannya pengennya di HP gitu langsung bayar mudah. Nah itu makanya perlu kerjasama ini tadi, makanya adalah jenis yang namanya layanan private cloud itu. Jadi akses-akses itu terkait nanti konfigurasi untuk menghubungkan ranah kerjasama tadi, dan yang bisa mengakses hanya mereka, kita orang umum tidak bisa gitu. Lalu ada juga yang namanya jenis berikutnya itu community cloud. Nah kalau community cloud biasanya ini terkait dengan komunitas. Sebenarnya hampir mirip dengan private cloud ya, karena nanti yang mengakses itu orang-orang, berarti kalau namanya komunitas berarti komunitasnya aja yang bisa mengakses gitu ya. Yang tergabung di komunitas itu yang bisa mengakses dan bisa mengembangkan gitu. Nah ada juga kadang layanan cloud itu model penerapannya seperti itu diimplementasikan untuk kerjasama atau komunitas tertentu. Misalnya contohnya sekarang komunitas Linux gitu ya. Nah itu mereka menggunakan juga teknologi cloud untuk pengembangan terkait mungkin beberapa inovasi dan lain-lain, sehingga nanti terkait exploring pembelajaran di komunitas atau terkait bisnis yang dijalankan oleh komunitas itu bisa lebih mudah dengan adanya teknologi cloud gitu. Lalu ada lagi yang namanya public cloud. Nah kalau public cloud namanya juga public itu berarti kan umum. Ini berarti implementasi dari layanan cloud yang sifatnya itu memang untuk di opening keluar gitu. Jadi kita nih sebagai halayak umum atau multi tenant atau masyarakat terbuka itu kita bisa akses gitu, bisa menikmati secara langsung. Contoh layanannya apa ya, itu ya kayak Google gitu kan, dia opening tuh agar masyarakat bisa mengakses secara langsung, apakah layanan sejenis YouTube, email dan lain-lain gitu kan. Bahkan mereka menyediakan juga kadang ada untuk lebih menarik agar pelanggannya merasa nikmat menggunakan layanan mereka, kan ada fitur-fitur yang sifatnya bisa menghasilkan uang. Contohnya kayak YouTube ya. Kalau YouTube kan kita kalau pinter-pinter ini bisa menghasilkan uang dari YouTube gitu, atau yang lain-lain gitu. Nah ini public cloud gitu. Jadi memang pengembangan application di cloud yang tujuannya nanti untuk di-opening ke umum gitu, sehingga siapa saja bisa mengakses terkait pengembangan infrastruktur ataupun application yang ada di cloud tersebut. Ada juga yang namanya hybrid cloud. Kalau hybrid cloud ini berarti integrasi, mengintegrasikan antara private cloud, community cloud, dan public cloud. Jadi ada juga dia diintegrasikan ketiga-tiganya gitu ya. Jadi ini contohnya gini lah, kayak Bukalapak berarti kan dia pertama bisa diakses oleh kita nggak sebagai umum? Bisa kan? Bisa. Terus dia ada kerjasama dengan bank, berarti dia menerapkan itu juga dong, yang namanya private cloud, ya nggak? Betul. Terus dia juga kadang kan ada namanya komunitas-komunitas pedagang, betul nggak? Kan di Bukalapak kita bisa membuat sebuah namanya Bioshop lah, kita kan bisa ikutan berpartner dengan Bukalapak dengan menjadi membuat toko dan kita jualan. Nah itu berarti community ya. Jadi dia mengintegrasikan ketiga layanan ini gitu lah. Inilah yang namanya hybrid cloud gitu. Jadi memungkinkan nanti untuk aksesnya ke ranah-ranah yang tiga tadi. Itu perpaduan antara private cloud, community cloud dengan public cloud. Itu model penerapan dari
cloud computing. Nah ini rekan-rekan kita langsung saja ya layanan-layanan dari Amazon. Jadi rekan-rekan nanti kalau misalnya ini saya sudah view nih beberapa, sebenarnya ini vendor-vendor besar gitu yang saya pilih. Sebenarnya kalau rekan-rekan searching lagi di Google banyak sebenarnya layanan penyedia dari cloud. Namun saya pilihkan saja. Jadi saran saya kalau rekan-rekan mau mengeksplor terkait teknologi cloud, inilah penyedia layanan yang sebaiknya rekan-rekan eksplor. Kenapa saya arahkan ke sini? Karena nanti ketika misalnya kebutuhan kerja, kalau rekan-rekan misalnya menyampaikan mempunyai pengalaman exploring di bidang teknologi cloud computing, lalu menyebutkan teknologi cloud computingnya layanan siapa? Misalnya menyebutkan dari Amazon, Alibaba, Microsoft, Google, ini akan menjadi nilai lebih tersendiri gitu ya buat rekan-rekan nanti kalau misalnya berminat belajar terkait IT gitu yang saya bilang gitu ya. Nah ini cara berkunjungnya, memang kalau teknologi layanan cloud itu kalau kita mau gunain dan layanan yang saya view ini, mereka menyediakan fitur gratis, uji coba. Sebenarnya uji cobanya itu diberikan limit nominal, uang dalam bentuk dolar. Ada yang ngasihnya itu sampai dengan $300, ada yang nyampe sampai $450. Berarti kita bisa hitung ya, sekitar berapa juta tuh limit yang dikasih ke kita untuk uji coba terkait layanan cloud. Jadi limitnya itu bisa kita pakai untuk layanan yang mereka sediakan. Yang penting kita pakai saja untuk uji coba. Kita misalnya ingin coba-coba bikin infrastruktur di situ. Kan kita ada limit misalnya $450. Itu berarti sekitar berapa ya kalau dikali 15.000? Pokoknya lumayan lah ya. Kasarnya kan contoh $200 aja sekitar, kalau $200 itu sekitar hampir 3 jutaan ya. $200 itu hampir 3 jutaan. Berarti kalau 4,5 sekitar ya boleh dibilang lumayan lah limit yang diberikan ke kita, ada 7 jutaan gitu untuk kita menggunakan nanti fitur-fitur layanan yang ada di cloud. Namun memang kalau kita mau menggunakan cloud computing ini syaratnya nanti teman-teman harus menggunakan minimalnya kartu debit atau kartu kredit. Jadi kalau uji coba ini yang perlu disiapkan oleh teman-teman nanti itu adalah pertama alamat email udah pasti gitu ya. Yang kedua itu yang tadi saya bilang, teman-teman harus punya kartu debit atau yang paling aman lagi kartu kredit. Kalau udah punya kartu kredit udah itu mah daftar di mana aja mudah, tinggal masukin aja nanti data kartu kreditnya. Terus kalau ditanya, Pak, apakah aman itu? Soalnya kan memasukkan security kartu kredit dan kartu debit kita. Intinya kalau kita memasukkannya di vendor-vendor layanan ini aman. Apalagi sekarang kan kalau kartu debit dan kartu kredit bisa kita integrasikan dengan security yang kita custom di bank gitu ya. Jadi aman selama kita menggunakannya di sini. Kecuali kalau teman-teman memasukkannya di situs-situs yang tidak jelas, nah itu baru tidak aman. Tapi kalau di situs-situs ini ya aman, karena mereka juga ada yang tadi bilang kan terkait karakteristik layanan dari cloud itu sendiri. Mereka juga menjaga privasi antara pelanggan dan kita gitu. Jadi rekan-rekan nanti tinggal memasukkan aja nomor kartu debitnya atau kartu kreditnya, lalu nanti memang memasukkan terkait tanggal kadaluarsa ya, tanggal kadaluarsa dari kartu kita, biasanya memasukkan bulan dan tahun kan. Kalau di kartu kita kan suka ada tuh, kalau kartu debit dan kartu kredit itu bulan tahun ya. Lalu satu lagi nanti namanya itu memasukkan 3 kode di belakang kartu kita kan suka ada tuh ya, kalau di belakang kartu kredit itu suka ada 3 kode yang harus kita masukkan nanti. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah nanti ketika kita sudah masukkan memenuhi persyaratan untuk register, otomatis nanti kita punya akun ya. Nah rekan-rekan sekalian, di sini kita kurang lebih itu ya layanan yang nanti harapan saya nanti teman-teman coba berkunjung ke situsnya. Memang sih rata-rata layanannya berbahasa ini ya rekan-rekan, bahasa Inggris ya. Jadi ya intinya rekan-rekan sambil belajar mengeksplor bahasa Inggrisnya juga biar lebih paham. Memang rata-rata layanan ini layanannya disediakan dengan bahasa Inggris. Jadi kita kadang untuk bisa memahami terkait layanan-layanannya kita harus ada sedikit ya apa ya, minimal hobilah berbahasa Inggris juga gitu ya. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan yang mereka ini, karena memang mereka rata-rata cloud computing ini supporting dan information terkait layanannya itu semuanya ditampilkan dalam bahasa Inggris gitu. Bahkan sekarang yang lebih gila nih dari Alibaba Cloud ya. Alibaba Cloud ini dia membuat subdomain di masing-masing kota loh. Jadi dia untuk membuka
cabang-cabang layanan yang dia berikan kepada customer, dia membuat subdomain. Website intinya kan ini ya, www.alibabacloud.com. Lalu dia buat subdomain yang namanya id.alibabacloud.com. ID itu kan Indonesia ya. Jadi artinya itu khusus untuk pelanggan di Indonesia. Lalu ada juga dia au.alibabacloud.com. Berarti kan itu EU itu kan berarti Eropa gitu ya. Lalu negara-negara lain. Jadi dia bikin konsep seperti itu kalau Alibaba untuk marketingnya. Kalau yang lain sih standar ya kayak gitu. Jadi intinya seperti itu ya rekan-rekan, nanti silakan berkunjung ke situsnya lalu coba daftar. Nah nanti rekan-rekan ketika daftar akan tahu sendiri harus memasukkan alamat email. Biasalah kayak daftar email gitu ya. Nanti kita memasukkan terkait data kita, data personal kita, lalu yang paling penting yang tadi endingnya untuk bisa menikmati layanan gratis kita perlu memasukkan data kartu debit dan kartu kredit yang kita miliki. Oke, sekarang kita akan ini ya mencoba sedikit saya mengenalkan kepada rekan-rekan. Yang tadi saya bilang ya, memang kita kan meskipun bukan jurusan IT minimal kita tahu, kita akan sedikit exploring ya. Mudah-mudahan nih waktunya cukup. Nah ini saya akan stop share dulu. Saya akan share sekarang kepada rekan-rekan untuk bisa melihat seluruh screen yang saya buka ya, karena saya akan kalau lagi sharing terkait praktikum nanti saya akan buka beberapa application. Nah ini bisa dilihat ya rekan-rekan, sudah bisa lihat? Halo? Bisa. Oke, bisa ya. Nah sekarang saya akan membuka beberapa application karena ini saya akan buka browser, lalu saya juga akan buka yang namanya ini ya, Putih ini untuk kenalin ke rekan-rekan. Jadi mungkin buat rekan-rekan, Pak ini buat apa buat kami nggak akan kepake gitu ya. Itulah tadi saya bilang ya. Jadi intinya kalau di bidang IT kan saya perlu namanya juga mata kuliahnya teknologi informasi dan komunikasi. Maka saya harus memberikan edukasi kepada rekan-rekan. Oh ternyata gambaran IT itu kalau orang IT kerjanya kayak gini ya. Nah nanti minimal harapan saya sih meskipun rekan-rekan bukan mungkin jurusannya gitu ya, sekali-kali cobalah fitur-fitur layanan ini yang minimalnya nanti kita kasarnya gini lah, nggak kuper-kuper banget gitu ya. Kalau misalnya nanti ngomongin masalah IT, kita juga tahu nih di IT itu ternyata ada istilah ini dan ternyata kalau kita mau nyoba ini ada fitur-fitur gratis nih yang bisa coba. Jadi kalau intinya jangan takut salah, nggak akan meledak kok ya. Mungkin kalau zaman dulu kan istilahnya kita nyoba-nyoba ngerafit, misalnya kita bukan bidangnya, kapan Pak takut meledak. Sekarang nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi kalian silakan pakai saja. Nanti rusak ya buat lagi gitu ya, nggak jadi masalah gitu karena fiturnya sudah berbasis elastis yang tadi ya, jadi aman dan misalnya bisa di-create beberapa kali. Yang penting diperhatikan limit free-nya itu gitu, kita diberikan budget sampai dengan $450, jadi diperhatikan supaya kita bisa mengakses banyak layanannya. Kalau bisa $450 itu kita gunakan untuk mencoba seluruh akses layanan yang ada di cloud tersebut. Nah ini saya akan coba ini ya, ini saya layarnya biar kalau di rekan-rekan ini kelihatan ya view-nya, cuman misalnya yang AWS dulu lah ya. Ini saya akan login ke layanan AWS dulu. Nah ini saya sudah login atau saya ingin tunjukkan kepada rekan-rekan proses registernya lah ya dulu sebelum masuk ke sini biar teman-teman nanti juga ada sedikit ini. Sebentar PowerPoint-nya saya off dulu nih ya biar tidak mengganggu aktivitas yang lain. Nah, ini sebentar saya minimize dulu karena terlalu banyak buka application. Saya berarti perlu menggunakan browser yang lain nih ya. Saya akan coba gunakan browser. Jadi kalau misalnya kita orang IT ini mungkin kalian bertanya-tanya nih si Bapak browsernya banyak amat gitu ya, ada Firefox, ada lagi yang lain gitu, ini berapa browser yang dipakai. Karena kita terkait kontrol dan monitoring itu kadang seperti itu ya rekan-rekan, kita perlu menggunakan beberapa source device ini karena semua sih sudah terintegrasi berbasis online, jadi ya mau nggak mau kita harus mengintegrasikan banyak aplikasi gitu. Nah ini rekan-rekan masih bisa lihat ya, saya contohnya atau jangan pakai ini saya soalnya pakai untuk konsol Google Cloud Platform nanti yang ingin saya share kepada rekan-rekan sedikit ya. Nah, berbagi. Ini sebenarnya asik ini rekan-rekan kalau belajar ini, kalau teman-teman udah mulai explore, dulu coba gitu, sebenarnya enak sekali nih. Kita belajarnya jadi sedikit tahulah intinya tentang IT itu seperti apa gitu. Saya akan coba buka Chromium deh ya.
Nah ini saya pakai browser ini aja deh. Lalu saya akan buka yang tadi situs yang saya sarankan kepada rekan-rekannya. Misalnya saya buka AWS nih. AWS ini kan situsnya ini rekan-rekan tinggal copy aja URL-nya di sini ya. Lalu bawa ke browser, nanti paste di browser rekan-rekan, terserah mau pakai browser apa gitu ya, bebas. Nah nanti ketika masuk AWS, contohnya kayak gini nih. Nah di sini kan lihat ya rekan-rekan, ini situs ketika kita berkunjung ke layanan cloud, pertama kali yang kita lihat tampilannya seperti ini. Maka rekan-rekan kalau mau menggunakan fitur layanan gratis dari AWS, tinggal create an AWS account di sini. Nah, nanti secara otomatis ketika kita create, itu ada form registration yang harus kita isi. Nah, ini kan udah lihat ya seperti daftar email saya bilang, kita masukkan saja email yang mau kita daftarkan apa. Misalnya Ahmad, Coach gitu ya. Tinggal diisi ini contoh lah ya, diisi apa semuanya. Nanti atau saya contohin deh, takutnya nanti kan ada kartu kredit ya. Saya contohin satu aja daftar di AWS lah ya. Ini Ahmad, cuman saya harus pakai email yang belum terdaftar nih. Terdaftar, oh ini aja nih, saya kebanyakan email ya. Karena ngelolanya itu terlalu banyak, yang emailnya banyak banget nih. Nah misalnya ini password yang mau kita setting ya. Jadi di sini ada aturannya tuh kalau mau nyeting password seperti apa. Teman-teman bisa baca. Dia berarti di sini kalau rekan-rekan mau nyeting password untuk layanan AWS rekan-rekan itu harus memenuhi kriteria ini, dibaca saja tuh ya. Oh agak perfect juga kan. Jadi dia di awal sudah bilang passwordnya itu jangan biasa-biasa gitu. Maka kita coba saya buat password yang nih. Nah gitu ya, saya coba bikin password, terserah rekan-rekan nanti, yang penting kriterianya nanti seperti itu aja. Kadang kalau saya bikin password itu memang sangat panjang sekali, makanya saya biasanya menggunakan fitur saving data ya. Di teman-teman coba search, nanti ada namanya itu Google Keep. Jadi kalau nyimpen password itu udah nggak zaman nih di buku atau di komputernya hilang, dicuri orang, password kita hilang semua. Di bukunya kehujanan, amplek, rusak gitu, berarti hilang semua password kita. Di HP-nya hilang juga sama. Sekarang tuh ada zaman menyimpannya itu menggunakan teknologi cloud, namanya Google Keep. Nah itu di search saja nanti. Jadi kalau rekan-rekan mau nyimpan data-data resource, itu tinggal login ke email Gmail. Nanti ada fasilitas yang namanya layanan Google Keep. Simpan saja di situ, datanya aman karena harus security-nya itu login email rekan-rekan. Makanya password email rekan-rekan aman, diamankan dengan cukup baik. Jadi tidak akan bobol datanya. Lalu di sini AWS account name, misalnya pada Unida misalnya, contoh aja ya. Nah nanti ketika ini kita klik continue gitu ya. Oke, nah nanti ketika misalnya sudah daftar, rekan-rekan di sini tinggal lihat nih ada isian berikutnya. Isian berikutnya apa? Di sini harus ngisi apakah kita daftarnya ini profesional, berarti kan untuk corporate ya. Kalau untuk personal ya pilih personal gitu ya. Lalu kita lengkapi, masukkan nomor kita 82080087. Ini saya contohin satu ya, biar nanti teman-teman bisa coba. Ini berarti pilih aja Indonesian gitu ya. Lalu ini alamat ya, bla bla isilah ya. Ini harus datanya jangan nggak boleh asal ya. Jadi datanya harus benar-benar diisi sesuai data rekan-rekan gitu ya. Jadi kalau untuk terkait layanan ini harus memasukkan data real, karena mereka juga kan transparan ke kita, keamanan kita juga dijaga. Jadi kita juga memberikan data, jangan asal, kalau asal-asal ditolak sama mereka nanti daftarnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa nanti menggunakan layanan free dari mereka. Jadi ini harus data free, data real yang punya kita gitu ya. RT 664. Ini teman-teman bisa lihat ya dengan jelas ya. Gimana? Saya konfirmasi nih, bisa lihat dengan jelas Kak? Halo? Bisa Pak. Ya, oke, saya takutnya ini nomor 01, lalu di sini kotanya Kota Bogor gitu ya. State of province-nya berarti provinsi Jawa Barat ya. Postcode-nya 16138 kita masukkan, ini cek, lalu create and account continue. Ini daftarnya hampir mirip intinya. Nah ini nih yang tadi saya bilang rekan-rekan ya. Jadi kalau daftar itu kayak gini nih. Kalau rekan-rekan mau menggunakan fitur gratis dari layanan cloud itu kita diminta memasukkan yang tadi saya bilang. Nah ini mungkin nggak bisa saya lanjut lagi ya, karena kan ini privacy, kartunya nanti nggak boleh dilihat orang sembarangan. Jadi rekan-rekan di tahap ini akhir nanti silahkan masukkan saja data kartu debit atau kartu kreditnya, otomatis nanti kan yang tadi saya bilang tuh dimasukkan nomor kartunya,
lalu tanggal expirednya, lalu call order atas nama siapa gitu kan, di sini dimasukkan, lalu verify and add. Otomatis nanti kalau sudah berhasil daftar, kita sudah langsung login dan bisa menikmati fitur gratis yang mereka sediakan dengan budget limit yang bervariasi tergantung penyedia layanan. Gitu ya rekan-rekan ya, ini saya udah contoh ini cara daftarnya cukup mudah bukan? Jadi nanti kalau rekan-rekan berkunjung ke situs yang lain, misalnya Alibaba, Azure, dan Google Cloud platform itu sama saja, sebenarnya prosesinya seperti tadi gitu. Cuman mungkin agak sedikit berbeda nanti terkait data yang diminta, mungkin kan yang saya bilang, penyedia layanan pasti datanya diminta berbeda-beda. Nah sekarang kita lihat nih fitur-fiturnya kalau kita sudah daftar berhasil dan kita login. Nah ini contoh saya udah login ke AWS nih ya. Nah ini fitur-fitur dari AWS nih rekan-rekan. Jadi kalau kita sudah berhasil login ke AWS, rekan-rekan bisa lihat nih di sini mungkin gini kan hal yang aneh ya. Ada namanya launch a virtual machine with a web application gitu ya. Terus ada lagi with using virtual server atau VPS. Register a domain, berarti kita mau meregistrasikan alamat domain kita di internet. Connect and IoT device. Benar kan? Jadi kalau dari kata-kata ini rekan-rekan juga sudah bisa mencerna, oh ternyata yang tadi saya sampaikan tuh maksudnya ini gitu ya. Jadi di layanan cloud computing ini itu menyediakan layanan yang seperti ini ya rekan-rekan untuk membangun infrastruktur secara virtual di cloud gitu kan, atau kita mau mengkonekkan ke perangkat-perangkat IoT atau robotik. Lalu ada juga di sini fasilitas yang namanya yang tadi saya bilang smart migration ya. Jadi kalau kita mau memigrasi layanan kita dari AWS misalnya ke Microsoft atau ke Google Cloud platform, mereka sudah menyediakan. Lalu di sini banyak sekali ya. Di sini juga ada layanan website and web application. Jadi kalau kita mau ngembangin aplikasi berbasis web itu juga bisa di sini gitu ya. Lalu di sini ada lagi yang tadi saya bilang DevOps untuk membangun sebuah development. Nah ini cara menggunakan layanannya gimana? Ya cukup mudah, rekan-rekan tinggal klik aja nih. Misalnya mau nyoba yang mana gitu. Misalnya saya yang umum dulu deh, yang rekan-rekan kenal. Oh terus di sini nih ada juga teknologi yang kemarin saya jelasin ya. Ada namanya storage. Storage itu berarti kita khusus untuk sejenis Google Drive ya rekan-rekan. Jadi misalnya kalau corporate rekan-rekan nih mau menyewa layanan cloud untuk media penyimpanan rekan-rekan tuh bisa pilih namanya storage gitu. Jadi data-datanya itu nanti disimpan di sini dengan aman. Kalau database berarti basis data gitu. Nah ini kalau machine learning yang tadi saya bilang tuh ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan bahasa-bahasa pemrograman yang kita integrasikan dengan robot nantinya itu bisa di machine learning ini gitu. Big data ini juga ada di sini itu ya. Dan di sini dia menyediakan supporting managed service yang tadi saya bilang. Ini kan ada tuh 3 video ya. Bisa lihat ya rekan-rekannya ada 3 video, ada 3 tutorial. Berarti selain mereka menyediakan layanan, mereka juga menyediakan cara pakainya bagaimana. Jadi teman-teman nggak usah bingung sebenarnya kalau pakai paket layanan gratis, pemula gitu ya, bukan orang bidang IT tapi pengen tahu nih kayak gimana sih IT ini gitu ya. Ini sudah ada tutorialnya, tinggal ditonton saja, tinggal klik saja sama rekan-rekan gitu ya. Misalnya kita ngomongin storage gitu kan. Di sini nanti nah ini kan ada tuh ya, kita storage jenisnya, lalu nanti tutorialnya tinggal dicari di sini pasti ada, karena di sini ada terkait tadi information tutorial. Nah itu contoh penggunaan layanan, jadi rekan-rekan tinggal klik. Kalau misalnya kita mau hubungan website and web application, tinggal kita pilih nih dia layanannya apa saja. Nih kan ada host a static webs, launch a WordPress website. Jadi kalau kita misalnya mau bikin websitenya menggunakan WordPress, pilih ini. Lalu kalau pakai WordPress berarti kan kita nggak usah mikirin coding lah, bisa jadi langsung di sini. Atau kita misalnya mau mengembangkan aplikasinya dengan integrasi compute atau server, kita pilih ini. Kalau kita mau mengembangkan website yang hanya berbasis statik, hanya tampilan-tampilan saja, kita pilih ini gitu. Nah itulah, silakan nanti dicoba-coba ya, karena kalau nyoba fiturnya satu-satu ini waktu kita nggak akan cukup gitu. Makanya saya berharap ketika teman-teman sudah saya kasih tahu nih, kasarnya saya udah kasih kuncinya. Nih rekan-rekan kuncinya kalau mau belajar cloud computing ini kayak gini gitu. Ini kuncinya udah saya kasih gitu. Teman-teman kan berarti tinggal masuk ke rumahnya, tinggal acak-acak tuh yang ada di rumah apa aja gitu ya. Ada kue makan gitu ya. Ada apa aja istilahnya dicip-icip gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa benar-benar paham itu teknologi cloud seperti apa gitu. Itu dari AWS rekan-rekan ya. Nah nanti kalau misalnya rekan-rekan menggunakan layanan yang lain misalnya ya, tadi kan dari AWS sudah ya. Maaf, emailnya saya tutup dulu ya. Nah berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana dari Alibaba.
Saya nggak akan nunjukin semua ya, nanti teman-teman silahkan exploring aja dulu sendiri lah. Nah ini kalau dari Alibaba. Nah kalau rekan-rekan sudah login dan sudah daftar dengan berhasil, kita lihat nih fitur layanannya mungkin akan sedikit berbeda dengan AWS gitu ya. Nah ini dari Alibaba Cloud. Nah, ini sudah terregister atas nama, kebetulan kalau nggak salah ini saya registernya pakai email dosen ya, tuh ya, email dosen ya. Ini rekan-rekan bisa lihat nih data yang saya create untuk daftar Alibaba Cloud ini saya tutup aja. Nah ini layanan-layanannya, lihat di sini ada dia layanan jenisnya berbeda kan dengan AWS, kita bisa lihat di sini nih. Oh dia layanannya, tapi sebenarnya sama gitu ya, implementasinya sama. Jenis-jenisnya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini dia ada Elastic Computer Service, itu hampir mirip dengan AWS yang tadi itu namanya ini ya, Launch Virtual Machine, dengan ini itu hampir mirip fitur layarnya di situ. Lalu di sini juga ada layanan-layanan untuk mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang mereka sediakan gitu ya, menggunakan Apsara DB dan RDIS, server load balancer dan lain-lain ya, virtual private cloud, VPS gitu ya. Lalu di sini juga ada terkait ini. Nah, ini layanan-layanan yang ada di Alibaba gitu. Nanti rekan-rekan silahkan tinggal explore saja. Intinya hampir sama saja gitu. Cuman nanti berbeda dari sisi yang tadi saya bilang, makanya kan sangat penting sebenarnya ilmu wawasan ini gitu ya. Nanti teman-teman kan kalau bisa jelasin, oh saya paham Pak kalau di Alibaba tuh fitur layanan, kalau teman-teman bisa jelasin fitur layanannya ini. Kalau ditanya kamu pernah pakai layanan itu? Oh pernah Pak, saya udah pelajari beberapa tutorialnya dan insya Allah saya bisa menggunakan layanan itu. Wah itu jadi nilai lebih buat rekan-rekan yang nantinya ketika melamar kerja itu sangat penting sekali gitu. Karena sekarang korporat itu banyak mengembangkan teknologi-teknologi terkait infrastruktur dan application itu menggunakan teknologi cloud. Nah, ini Alibaba ya. Lalu satu lagi mungkin yang ingin saya view nih, karena waktunya pasti nggak akan cukup ya kalau kita ini. Nah ini layanan dari Google Cloud Platform. Nah kalau Google Platform termasuk Universitas Juanda, ini saya kembangkan menggunakan Google Cloud Platform. Kenapa saya menggunakan layanan Google Cloud Platform? Karena pertama saya lihat Google ini kan vendor besar gitu ya, dia pasti dari sisi layanan sudah sangat berpengalaman sekali gitu, banyak sekali smart application yang sudah mereka integrasikan, makanya itu salah satu landasan kenapa saya memilih layanan cloud-nya itu menggunakan Google Cloud Platform. Kita lihat saja kan Google tuh sudah ada emailnya, sudah ada layanan apalagi YouTube, udah ada layanan APK yang bisa kita download di Android kita, itu kan banyak sekali dia smart application terhubung ke banyak device application gitu, maka kita sudah tidak ragu lagi terkait vendor ini. Tapi ya kalau saya sarankan teman-teman nanti pilih mana, saya nggak mempromosikan Google juga gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti kalau mau berlangganan dan coba-coba silakan aja pilih yang mana, itu bebas gitu. Tapi kalau saya pribadi itu landasan kenapa memilih Google Cloud Platform. Nah kalau di Google Platform ini layanannya ada di sini nih, rekan-rekan tinggal pilih di sini. Dia itu ada layanan jenisnya namanya itu, nah ini kan ada nama itu ya, komputasi. Terkait infrastruktur dia ada layanan namanya App Engine, Compute Engine. Kalau App Engine berarti kita mau mengembangkan aplikasi yang tadi ya ke arah development. Nah, itu kita menggunakan App Engine, diklik maka masuk ke layanan App Engine. Kebetulan di sini kalau di Google saya itu memakainya dan ini cara-caranya juga nanti berbeda-beda. Rekan-rekan kalau mau tutorial di sini juga ada tuh ya. Google Cloud juga menyediakan tuh kan, ada tuh. Kode tutorialnya dia ajarin juga kalau mau menggunakan Node.js, PHP, Python, Go gitu ya dan lain-lain. Ini bahasa pemrograman yang lagi hits nih ya. Makanya tadi saya bilang nih, ya kalau teman-teman mau belajar pemrograman ini yang lagi hits, karena lihat aja di cloud aja yang ditampilin ini nggak ada tuh bahasa C gitu ya. PHP masih ada karena masih banyak digunakan untuk teknologi web biasanya. Nah ini kalau kita mau menggunakan layanan untuk development sebuah aplikasi di cloud. Lalu kalau kita mau bangun sebuah infrastruktur, ini ada namanya Compute Engine. Nah Compute Engine ini sendiri cara buatnya nih saya contohin cara buat lah ya. Nah ini cara buatnya sangat mudah sekali nih rekan-rekan. Yang tadi saya bilang nih tinggal klik saja buat di sini buat seperti ini. Lalu kita nanti tinggal memilih tadi kan kalau ini berarti kita mau buat layanan yang namanya IaaS. Infrastruktur as a service. Di sini kita cukup menamai server kita. Misalnya kita bikin server profile, misalnya kita mau buat sebuah server profile untuk pribadi kita gitu ya. Lalu di sini kita memilih. Ini berkaitan nantinya dengan harga nih rekan-rekan. Dan ini juga akan memakan limit budget gratis kita. Perhatikan rekan-rekan kalau mau milih ini, diperhatikan limit budget kita berapa gitu. Nanti harganya akan muncul di sini nih.
Nah ini misalnya server tuh ya, servernya kita bisa milih. Ini enaknya teknologi cloud tuh seperti itu. Server kita boleh milih location-nya di mana semau kita gitu. Misalnya kita mau memilih lokasinya itu contoh di sinilah, kita servernya jangan jauh-jauh. Kalau terlalu jauh juga memang kalau semakin jauh biasanya semakin murah. Saya contohin ya. Misalnya kita pilih US Central. Ini berarti kan di Amerika Serikat servernya gitu ya. Lalu jenis komputasi spesifikasi yang kita pilih, ini kan ada spesifikasi jenis servernya, ada E2, N2, saya pilih yang ini deh, seri E2 misalnya. Lalu di sini untuk E2-nya saya pilih sekarang berapa cores ngomonginnya kan, berarti saya pilih yang standar. Misalnya yang kemarin sebelumnya saya pakai nih yang E2 standar 2 virtual CPU, memori 8 GB dan hard disk-nya maksimal 65 GB SSD. Nah ini udah itu ya. Lalu berikutnya di sini juga kita diminta untuk memilih jenis sistem operasi yang mau kita pakai untuk server kita apa gitu. Nah di sini ada nih. Nah jenis sistem operasinya apa? Ini banyak tuh ya. Ini sistem operasi kalau di praktisi IT ini sudah kenal. Ada beberapa jenis sistem operasi dari mulai Debian, Linux gitu ya. Ada sampai dengan Windows Server. Kalau saya sendiri biasanya ngembangin tuh banyaknya Linux gitu ya. Apakah itu Debian, apa Ubuntu, kadang CentOS gitu ya. Terus Red Hat gitu, ini tinggal pilih. Familiarnya kita di mana, karena ketika kita menggunakan sistem operasi berbeda nanti customizasi yang perlu kita siapkan juga akan berbeda. Misalnya saya contoh pakai Ubuntu lah ya. Nah ini pakai Ubuntunya juga versinya banyak tuh ya, bisa kita gunain versi terbaru sampai yang versi ini. Mungkin kita kalau mau stable pilihnya yang inilah 204 20 standar gitu, nggak terlalu baru juga. Lalu di sini kita tentuin jenis harddisknya apa, pastiin disk SSD. Kapasitas harddisknya ini kalau 100 dia nggak mau nih. Saya pilih ya. Udah bisa belum? Oh bisa ya, jadi kapasitas harddisknya kalau kemarin itu maksimal 65 GB, kalau sekarang dia bebas nih, kita mau kapasitasnya berapa gitu itu udah bisa. Kemarin tuh dimaksimalin ini 65 GB, sekarang dia udah opening bisa lebih besar nih ternyata. Kalau kemarin tuh saya maksimal hanya 65 GB aja gitu. Nah ini kita tinggal pilih, sudah kita tentukan sistem operasi dan kapasitasnya. Lalu di sini ada beberapa terkait konfigurasi apabila kita ingin integrasikan HTTP dan nanti checklist saja. Lalu tinggal kita klik buat, otomatis jadi sudah server kita. Tinggal kita kontrol dan kita remote. Selesai sudah. Cukup mudah bukan ya? Jadi dengan menggunakan teknologi cloud computing itu seperti itu. Kita nggak usah mikirin beli spesifikasi server, beli internet dedicated dan lain-lain, semua sudah disediakan. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau remote layanan kita di cloud? Remote-nya sama ya seperti yang kemarin web hosting, hampir mirip. Jadi kita menggunakan fitur-fitur layanan seperti Putih dan saya contohinnya di sini sama WinSCP ya. WinSCP. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya, kok perasaan ini komputer yang saya pakai sebenarnya jadul ya, jadi nggak terlalu baru banget, tapi kok bisa cepet kayak gini ya? Ini sebenarnya ada trik rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan nih mau pengen cepet PC-nya di PC yang rekan-rekan miliki, tapi speknya spek yang masih kacang gitu ya, kalau orang bilang tuh speknya spek kacang gitu, spek rendah gitu, tapi ingin cepet, itu ada triknya. Salah satunya adalah pemilihan sistem operasi. Pak itu Bapak udah sistem operasi baru, sistem operasi 10 gitu ya. Iya, ini memang menggunakan sistem operasi Windows 10, tapi menggunakan version yang sangat ringan gitu. Lalu nanti juga ada trik, misalnya kita upgrade harddisknya, teknologinya dari HDD menjadi SSD gitu, sehingga layanannya bisa lebih memadai. Nah ini cara remote-nya kayak gini ya, contoh saya mau nge-remote server saya yang di cloud tadi. Nah ini remote-nya kalau kita terkait pengembangan configuration kayak gini ya, nanti rekan-rekan akan harus paham memang istilah perintah-perintah dasar Linux ya. Nah ini ya rekan-rekan, nah ini cara nge-remote-nya. Nah ini CD, mungkin istilah-istilah ini orang IT lah. Yang penting saya tunjukin kalau kita kerja nih orang IT, kalau mau nge-remote server kita di cloud itu kayak gitu. Ini saya lagi nge-remote server cloud yang ada di sini ya, yang tadi kan saya udah bilang saya punya layanan yang namanya ini ya Compute Engine. Oh sebentar nih, waktunya cukup nggak? Takut keburu maghrib nih ya. Sedikit lagi lah ya, 3 menit lagi lah untuk ini. Nah saya lagi nge-remote server yang namanya ini nih, IOJS.
Server.js dengan IP ini. Kalau rekan-rekan lihat ini IP publiknya 35.22.139.72 gitu ya. Saya remote menggunakan putih dan ini tadi remote-nya IP-nya sama bukan? Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, IP-nya sama ya, 35.22.139.72. Nah, itu cara nge-remote. Ini kalau secara kontrol kita kalau mau menggunakan perintah-perintah untuk melakukan configuration server kita, karena kalau Linux itu memang rata-rata berbasis CLI, maka mengkonfigurasinya itu menggunakan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux gitu ya. Lalu kalau kita mau mengupload aplikasi dan ini sama ya seperti kemarin web hosting, kita bisa menggunakan WinSCP, lalu kita upload saja konfigurasi kita yang ada di putih. Nah ini kan kita ambil aja yang dari putih kita nih. Jadi kita nggak usah mikir lagi, udah otomatis ada di sini, langsung kita klik login. Nah, ini kita akses server kita nih untuk uploading data. Jadi nanti kita bisa ngupload data kita ke web gitu ya. Nah ini kan ini struktur sistem operasi Linux ya. Nanti www kita bisa tarik data nih. Misalnya teman-teman mau upload data nih, foto pemateri Keynote misalnya, saya tarik ke sini. Nah, oke. Nah ini artinya kita tinggal klik and drag aja. Ketika klik and drag, oh ini mohon maaf karena akses datanya saya tutup, tidak untuk ini, jadi nggak bisa upload, harus dibuka dulu aksesnya. Jadi gambarannya intinya kalau rekan-rekan mau memasukkan data ke server itu tinggal klik and drag aja, ini lokal komputer kita, ini server kita. Gitu. Nah itu rekan-rekan kurang lebih ya gambaran nanti teknis rekan-rekan bagaimana melakukan kontrol. Dan terkait bagaimana bisa di remote dengan menggunakan putih ini, dan ini tutorialnya banyak di internet ya. Rekan-rekan tinggal cari bagaimana remote infrastruktur kita, nanti pelajari saja dulu dari gampang-gampang dulu lah. Jadi misalnya kalau rekan-rekan mau coba nih, jangan terlalu bikin pusing juga gitu. Udah aja acak-acak yang ada di situ gitu, namanya juga fitur gratis gitu ya. Nggak usah takut salah, pelajari tutorialnya gitu ya, sehingga nanti ada sedikit ilmu lah yang bisa rekan-rekan dapat terkait teknologi cloud computing ini.